Seorang anak Indonesia tanpa sengaja bertemu dengan seorang pemuda Palestina. Gak pakai lama, mereka langsung memberikan pelukan hangat penuh rasa solidaritas kepadanya. Masya Allah. Apa yang akan kamu lakukan kalau tiba-tiba seseorang yang selama ini hanya kamu lihat di layar berita, seseorang dari tanah yang jauh, penuh perjuangan, berdiri tepat di depan mata kamu? Bagi banyak orang di dunia, Palestina mungkin hanyalah sebuah isu politik di berita utama. Tapi di Indonesia, Palestina adalah tentang detak jantung yang sama. Hari ini, kita akan melihat apa yang terjadi saat saudara jauh ini akhirnya bertemu langsung dengan keramahan orang Indonesia. Siapkan tisu, karena ini bukan sekedar pertemuan biasa. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Indonesia dan Palestina punya ikatan sejarah yang sangat tua. Tapi, teori sejarah nggak akan pernah bisa menjelaskan rasa yang muncul saat pertemuan fisik terjadi. Dari pasar tradisional hingga sudut kota, ada pola reaksi unik yang cuma bisa kamu temukan di sini. Inilah rangkuman momen-momen paling menyentuh saat warga Palestina hadir di tengah-tengah kita. Pola pertama adalah tangis tanpa kata. Sering banget kita lihat di media sosial, saat warga lokal menyadari lawan bicaranya adalah orang Palestina, suasana langsung berubah. Ada rasa haru yang mendalam. Seolah-olah orang Indonesia melihat sosok pahlawan dalam wujud manusia biasa. Mereka nggak cuma bersalaman, tapi memeluk erat, seakan ingin menyalurkan kekuatan yang selama ini hanya bisa dikirim lewat doa. Bapak-bapak Indonesia ini dibikin syok saat ketemu pemuda yang satu ini. Ketika ia tahu kalau pemuda itu berasal dari Gaza, ia sangat terharu dan langsung spontan memeluknya. This is another mosque in Banyuwangi. أحمد ما شاء الله. في أين أنت؟ أنا؟ هنا في أين؟ أنا هنا في بنيواني 2 days. يومان. أنت dari mana؟ فلسطين. Palestina. ما شاء الله. Palestina ya Allah. Seorang anak Indonesia tanpa sengaja bertemu dengan seorang pemuda Palestina. Gak pakai lama, mereka langsung memberikan pelukan hangat penuh rasa solidaritas kepadanya. Masya Allah. Mati lah. Masya Allah. You didn't saw his reaction before. Allah, you see Palestine, inshallah. Awalnya ngobrol biasa saja, tapi ketika warga Indonesia ini tahu siapa pemuda yang diajak ngobrol, ia langsung sontak memeluknya dan terlihat menahan tangis saking terharunya ia ketemu pemuda ini. I'm Makassar. You are Makassar? From Makassar? Masya Allah, what are you doing here? I'm work. Work, Masya Allah. I CCTV. يعطيك العافية. I'm from Palestine. Palestinian. Yeah. What? Palestine. Brother. Yeah. Palestine. Alhamdulillah. Thank you, bro. Wallahi, we know that you love Palestine and you take care of Palestine. I'm for. Momen haru terjadi saat seorang jamaah Indonesia tak sengaja bertemu dengan dua ibu asal Palestina tepat di depan Ka'bah. Rasa cinta dan solidaritas yang mendalam membuatnya spontan menangis saat memeluk erat para pejuang dari Palestina di rumah Allah. Lalu, ada kejadian hari yang bikin kita semua menahan air mata bercucuran. Saat warga Palestina memberikan pelayanan terbaik dan makanan gratis bagi setiap orang Indonesia atau Muslim yang mereka temui. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Indonesia. Yes. Indonesia. Maybe England. Huh? Where do you live? In Indonesia? No. In England. In England. Yes. I guess that. Do you know Indonesia? Brother, Palestine. Name is Sufyan. Sofian. Yeah. Yes. We have a good relationship with the Indonesian government and people. People. Yes. I work in Palestinian restaurant here by family, Akil Halal. If you want to try. I will do. When I'm hungry, I will. And I have Arabic coffee with cardamom, our hospitality, because they are Muslim. I invite you. Oh, subhanallah.
Oh, God. Once brother you come sit here, I bring you coffee. Oh, thank you so much. Alhamdulillah. Ya Allah. So, beliau ini tahu kalau saya orang Indonesia. This for good people, Palestinian, Indonesian and Rohingya. Bagi mereka, rakyat Indonesia adalah saudara kandung yang paling setia membantu perjuangan kemerdekaan mereka. Sehingga tak ada harga yang pantas untuk sebuah jamuan bagi sang penolong. Jadi dapat kopi asli Palestina, tradisional Palestina, kata beliau. Ya Allah. Ya memang Indonesia di sini sama Malaysia itu memang sangat-sangat dihargai. Terakhir adalah antusiasme untuk mendengar. Orang Indonesia nggak cuma kasih bantuan, tapi mereka ingin jadi pendengar yang baik. Mereka akan bertanya tentang kabar Al-Aqsa atau bagaimana anak-anak di sana sekolah. Ada rasa haus akan koneksi manusiawi yang melampaui batas jarak ribuan kilometer. Apa perspektif yang untuk film? Keluarga film yang di sana nggak ada kabar. Nenek sama kakek nggak ada kabar. Ya 3 hari. 3 hari nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Nggak ada listrik, nggak ada makanan juga nggak ada. Internet nggak ada. Sekolahnya gimana di sana, Film? Nggak ada. Kenapa? Soalnya udah nggak ada, semua sekolah-sekolah di Palestina dihancurin. 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 Ini hanya di Gaza aja kan? Di Iya. Gaza saja, seluruh wilayah Gaza. Kenapa Gaza yang dibom? Soalnya Israel mau bom satu-satu Gaza, habis itu kita nggak mau bom apa lagi. Nanti bom Haifa atau Yafa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan bomnya mau berhenti, jadi kita takut. So, happiness kamu destroyed dari bom, dari war. Iya, kan kita lagi di Indonesia tapi hati kita di Palestina. Ada madrasah kata? Ada madrasah? مدرستي ها؟ مدرستي تكذب ولا؟ لا هذا madrasah kata? اه انت ايش اسمك؟ محمد ها؟ محمد هذه مدرسته محمد ابو شعير انا وياه مدرستنا شاطر معلم يتذكر Pada akhirnya, reaksi-reaksi ini membuktikan satu hal. Jarak mungkin memisahkan kita secara geografis, tapi empati tidak mengenal batas negara. Pertemuan ini bukan cuma soal siapa yang datang, tapi soal seberapa besar ruang yang kita sediakan di hati kita untuk sesama manusia. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman sendiri saat bertemu saudara kita dari Palestina, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like kalau video ini bikin kamu tersentuh, dan subscribe untuk cerita-cerita kemanusiaan lainnya. Saya Ahmad Ari, sampai jumpa di video berikutnya.